Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 8, menginap. Adele sayang, sapa Haikal, lalu mengecup kening istrinya itu tanpa dosa. Jangan panggil aku sayang lagi, sekarang jelaskan padaku. Tantang Adelia. Haikal menghela nafas panjang. Maafkan aku, Del. Aku hilaf. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Tapi aku harus bertanggung jawab. Apapun alasannya, itu adalah anakku. Kita bisa membesarkannya sama-sama, Del. Pasti Karin setuju. Tega kamu, Mas. Ini balasanmu atas kesetiaanku selama ini. Teriak Adele meluapkan emosinya. Aku mohon, maafkan aku, Del. Tolong terima dia jadi madumu. Aku janji akan adil. Tidak, Mas. Aku tidak mau. Ceraikan aku. Ujar Adele. Dia berusaha tegar walaupun hatinya begitu sakit. Mengapa kau begitu tega padaku, Mas? Air mata airnya lolos di pipi putih Adelia. Dia sudah berusaha setegar mungkin. Tapi dia hanyalah perempuan biasa yang punya hati dan perasaan. Aku terpaksa menuruti keinginan ibu. Dia sangat mendambakan seorang cucu. Dan kita sudah menikah lama. Tapi kamu tetap tidak bisa memberiku keturunan. Maafkan aku, Del. Bukannya meredakan kesedihan istrinya, Haikal malah menyiramkan air garam ke luka yang masih basah di hati istrinya itu. Mas, bukannya kamu tak mempermasalahkan anak? Aku benar-benar kecewa sama kamu, Mas. Awalnya iya, Del. Tapi ibu, dia yang kekeh menginginkan cucu. Aku bisa apa, Del? Bisa apa? Jangan menyalahkan ibumu, Mas. Kamu yang tak bisa menjaga hatimu untukku. Ceraikan aku. Pinta Adelia serius, membuat Haikal terdiam. Dia mencintai Adelia, perempuan yang menemaninya bertahun-tahun ini. Tapi dia juga tak bisa meninggalkan Karin, yang sudah memberikannya anak, bahkan saat ini perempuan itu tengah hamil anak kedua Haikal. Jika itu maumu, akan aku urus segera. Jawab Haikal lalu pergi meninggalkan rumah. Hujan yang sedari tadi sudah turun membasahi malam yang temaram, membuat hati Adelia semakin hancur. Dia menangis jadi-jadinya meluapkan emosinya. Entahlah, dia harus membenci suami, ibu mertua, atau bahkan perempuan jalang itu. Entah siapa dalang di balik semua ini. Apa salah jika aku yang tidak bisa memberi keturunan? Bahkan pernikahan kami baru berjalan beberapa tahun. Mengapa suami dan ibu mertuaku tidak bisa bersabar menunggu kesembuhanku? Adelia berbicara sendiri pada dirinya. Ponsel Adelia dari tadi terus berbunyi. Puluhan telepon dari Bella tak digubrisnya. Bahkan ada telepon dari Demian yang menanyakan keberadaannya. Karena Haikal sudah membawa Karin untuk bertemu keluarga besarnya, membuat Demian marah besar. Demian tak menyangka Haikal benar-benar berselingkuh dari Adele. Dan memiliki anak, bahkan hampir 2. Awal Adele bercerita Demian tak begitu percaya. Tapi kini dia melihat sendiri betapa harmonisnya Haikal dan istri keduanya. Ini bahkan kakak iparnya, Mama Haikal pun menerima perempuan itu dengan baik, tanpa memikirkan perasaan Adele yang mungkin saat ini tengah hancur. Tiba-tiba Demian mengkhawatirkan keadaan Adele. Sudah pasti perempuan itu tengah bersedih saat ini. Mau kemana, Om? Tanya Haikal yang melihat Demian bangkit dan bersiap meninggalkan rumah kakaknya ini. Usia Demian dan Haikal tak berjarak jauh, karena memang Demian adik bungsu dari ayah Demian. Ada urusan yang harus saya selesaikan. Ucap Demian ketus, lalu keluar membuat Karin tak enak hati. Tapi Demian tak menyambutnya baik, padahal dia sudah memberikan keturunan pada keluarga Haikal. Angkat, Del, ucap Demian dalam mobil. Dari tadi ponsel Adele tak diangkat, membuatnya berpikir buruk dengan apa yang terjadi pada Adelia saat ini. Demian langsung mengarahkan kencang laju mobilnya ke rumah Adelia. Berkali-kali Demian memencet bel, tapi tidak ada yang membukakan pintu rumah, membuat Demian semakin khawatir, dan akhirnya mencari jalan untuk bisa masuk dan mendobrak pintu belakang rumah Adele. Demian yang memang beberapa kali sering datang ke rumah Adele sudah cukup hafal letak pintunya di mana. Demian segera membuka pintu kamar Adele, dan melihat perempuan itu sedang tertidur lelap. Beberapa hari bersama perempuan ini, mendengar keluh kesahnya membuat Demian iba. Terlihat jelas mata Adele yang membengkak, usai menangis sedih, pasti sedih. Dia saja seorang lelaki sedih saat mengetahui istrinya berselingkuh, apalagi Adele, yang hanya perempuan sebatang kara.
Haikal benar-benar lelaki brengsek yang tega melukai perasaan perempuan cantik ini. Hanya pasal anak membuatnya mengkhianati Adele. Demian menyeka pipi Adele yang sebagian ditutupi rambut hitam panjangnya. Diusapnya pelan pipi perempuan ini, membuat Adele tersentak. Om, gumamnya heran. Kenapa Demian bisa masuk ke dalam kamarnya? Bagaimanapun juga Adele sadar, Demian adalah lelaki dewasa yang sudah lama menduda. Kenapa Om bisa masuk? Tanya Adele takut. Maaf, aku hanya khawatir padamu, Del. Beberapa kali aku menghubungimu, tapi tidak diangkat dan aku takut. Bunuh diri? Aku tak sebodoh itu, Om, meskipun hatiku sakit. Tapi aku masih punya pikiran. Potong Adele membuat Demian sedikit terkekeh. Tapi bagaimana Om bisa masuk ke rumahku? Tanya Adele penasaran, karena dia sudah mengunci semua rumah karena Bibi yang biasa bekerja sudah pulang. Adelia hanya memperkerjakan pembantu yang pulang pergi tidak menginap, karena Adelia ingin bebas. Haikal seringkali meminta bercinta di ruang tamu, ruang makan dan semuanya jadi mereka butuh privasi. Demian menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Pintu belakang aku dobrak. Jawab Demian pelan, membuat Adelia tercengang. Lalu bagaimana dia bisa tidur nyenyak malam ini kalau pintu rumah sudah didobrak oleh Demian? Besok aku akan panggil tukang untuk membetulkannya, ucap Demian cepat agar Adele tidak marah. Bukan masalah tukangnya, Om. Lalu bagaimana malam ini? Menginap di apartemenku. Tidak, Om kira aku perempuan apa? Tolak Adele. Lalu, Om yang menginap di ruang tamu menjagaku, jawab Adelia, membuat Demian mau tak mau menganggukkan kepalanya, karena memang ini salahnya. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.